rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang, saat pagi hariku datang lagi, mengucap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, segenap hati ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan, dalam bimbingan-Mu Tuhan, dalam bimbingan-Mu Tuhan. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, memuliakan Engkau selamanya.
Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya.
kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, oh diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur dapat memandang wajah-Mu setiap pagi Tuhan, dapat bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hidup-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Sudah semua? Baik, adakah yang mau sharing pagi ini? Silakan. Oke, kami mau sharing? Silakan.
Sampai hari ini kita masih boleh bersama-sama semua anak Tuhan saya. Bagaimana setiap hari kita boleh melihat Tuhan Oh, sangat kecil nyata dalam suaranya. hidup kita. Dengar nggak suaranya? Jelas nggak suaranya? Kita bersyukur kalau kita masih boleh bersama-sama bersekutu setiap pagi, setiap hari itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ketika kita boleh bersama-sama, banyak hal kita boleh rasakan, gitu ya. Banyak hal kita boleh alami, kita lewati dalam kehidupan kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Kita percaya ketika kita berkata, aku melalui kehidupan setiap hari bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa apa yang kita ucapkan itu kita pasti mengalaminya, gitu ya. Karena apa yang terucap dari mulut kita itu kan seringkali kita berkata itu adalah doa. Itu adalah perkataan yang meneguhkan hati kita, gitu ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang terucap dari mulut kita itu kita percaya itu keluar dari hati kita, gitu. Ketika kita berkata kita bisa melewati hari-hari kita, gitu ya. Kita bisa bertahan sampai hari ini, kita bisa melewatinya itu semuanya karena Tuhan. Kita percaya kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita merenungkan akan hal itu, suatu anugerah yang besar bagi kita. Bagaimana Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan di kecil kita boleh melihat pekerjaan demi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita boleh melihat dengan kehidupan anak-anak kita, gitu ya. Ketika kita melihat anak-anak kita gitu sejak dari kecil, gitu, mereka boleh mengalami Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, gitu. Sekalipun mereka tidak mengerti, tetapi itu bisa kita lihat, gitu. Jadi kadang kita bisa berpikir seperti itu ya, waktu dulu sejak dari kecil seolah-olah kita kayak terkucilkan dari terkucilkan dari lingkungan, terkucilkan dari teman-teman karena kita memegang kebenaran. Seperti dikatakan akan untuk pendeta, akan untuk ini, gitu, kayak Injil kayak pendeta aja, gitu. Jadi banyak mungkin enggak punya teman yang sangat kuat. Tapi ada orang-orang yang dekat dengan kita yang boleh merasakan kasih Tuhan mengalir dari hidup kita itu sejak dari kecil kita sudah merasakan akan hal itu. Kita sudah berjalan kan 3 tahun dari 3 tahun. Itu harus hari-hari ini. Ada 3 tahun lebih gitu ya. Waktu itu kan Jelita masih umur 2 tahun atau 3 tahun. Kalau 3 tahun yang lalu berarti Jelita masih umur 2 tahun lagi ya, 2 tahun lebih ya. Tahun ini Jelita umur 6 tahun. Ya berarti 3 tahun lebih. Soalnya Februari, ya, awal Februari. Jadi Jelita masih 2 tahun lebih. Jadi kalau kita melihat anak kita ini kan kita boleh melihat bagaimana anak kecil itu gitu dari umur 2 tahun gitu ya, dari 2 tahun lebih gitu. Ya dia kan ikut aja pagi bangun, pokoknya
Ya entah dia main, entah apa gitu, tapi selalu bangun gitu. Dulu waktu pagi-pagi bangun dia. Jadi waktu kita melihat anak kita kayak gitu dari kecil gitu, kan Tuhan sendiri yang menarik gitu kan. Kan bukan dibangunin, harus bangun sama maminya, kan nggak dibangunin gitu. Ayo, cuma ayo kita tidak. Tapi dia bangun gitu ya. Itu kan Tuhan sendiri yang menarik eh, anak kita seperti itu gitu. Anak dari tak kecil gitu gitu. Kita ketika kita mengingat itu gitu ya. Benar-benar eh, pekerjaan Tuhan hari-hari ini itu untuk semua kalangan, untuk semua umur, untuk semua agama gitu ya. Kan seringkali kita sendiri gitu orang Kristen yang berkata bahwa mungkin KKR apa segala macam gitu dinyatakan untuk kalangan sendiri gitu. Kan karena kenapa dibilang kayak gitu? Kan karena cari aman aja gitu kan. Tetapi hari-hari ini Tuhan bekerjanya kan dengan caranya Tuhan sendiri. Pekerjaan ini tidak ada yang dapat membendungnya, tidak ada yang dapat menahannya ketika Tuhan bekerja gitu. Kita percaya segala sesuatu yang sedang terjadi di bangsa kita, bahkan di bangsa-bangsa itu, semuanya dalam pengaturannya Tuhan gitu ya. Ketika Tuhan datang dengan caranya Tuhan sendiri, ketika Tuhan menyingkapkan segala sesuatunya gitu, yang selama ini disembunyikan, yang selama ini bisa ditutup-tutupi bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, bagaimana kejahatan-kejahatan yang ada gitu ya di bangsa kita ini atau di bangsa-bangsa lain juga, itu sedang seolah-olah sekarang ini kayak terpampang jelas gitu ya, kayak kayak kelihatan jelas gitu, apa namanya, kejahatannya itu kayak dibuka begitu saja gitu. Itu kan bukan manusia sedang bergerak gitu, itu kan yang sedang bergerak dengan caranya yang tidak disangka-sangka oleh manusia gitu ya. Kan banyak banyak kita memegang seperti kemarin kita beberapa hari belajar bagaimana banyak kita itu kita yang berkata orang percaya gitu, seolah-olah itu kayak cuma plot di Alkitab itu saja berhentinya Tuhan berbicara gitu ya. Kayak kalau Tuhan mengatakan hal-hal yang baru gitu kan, kan banyak orang, kenapa tuh orang belum menerima kedatangan Tuhan yang kedua, kan karena masih apa namanya, belum bisa menerima perkataan-perkataan Tuhan yang baru, gitu. Belum bisa menerima Tuhan yang sedang datang kedua kali dengan firman-Nya gitu ya. Karena pikirannya diplot sama apa yang selama ini dari apa yang selama ini digali gitu. Kataan yang Tuhan nyatakan bagi zamannya murid-murid gitu ya, zaman-zaman tahun yang lalu gitu ya, tahun lalu seperti itu gitu ya. Kan di zaman kita ini kan Tuhan pasti, perkataan Tuhan itu kan pasti berbeda untuk zaman yang sekarang ini gitu ya. Tapi ketika kita membaca Alkitab, ketika kita membaca Alkitab pun itu kan hal-hal yang baru kita dapatkan juga gitu ya. Selalu baru, maka dikatakan Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita membaca Alkitab, sekalipun kita membaca Alkitab yang pernah kita baca beberapa tahun yang lalu, ketika kita merenungkannya hari-hari ini, pasti hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan gitu, sesuai zaman sekarang ini gitu ya, sesuai zaman yang ada saat ini gitu. Kita percaya bahwa Tuhan dengan apa namanya, pekerjaan yang baru gitu ya, seperti bagaimana ketika seringkali kita mendengar Maria mendapatkan perkataannya Tuhan, dan dia merenungkannya, bahkan merimbang-rimbang apa seperti yang orang Batak bilang, pas musor-musor di bagasan roha
rohamu gitu kan. Kayak di apa direnungkan, direnung-renungkan gitu perkataan Tuhan. Ketika merenungkannya, ketika mengalami firman yang diucapkan Tuhan itu kan dia menjadi kuat, dia menjadi teguh, dia menjadi percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu terjadi nyata dalam hidup dia. Jadi ketika kita mendengar perkataan-perkataan Tuhan hari-hari ini, ketika kita melakukannya seperti Maria gitu ya, setiap perkataan yang kita dengar mungkin kita belum begitu paham, belum begitu seolah-olah kayak kok bisa gitu ya, bisa kayak kok Pak Parmin bilang dibaca seperti itu gitu. Ketika apa namanya orang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, hanya membatasi Tuhan yang ada di Alkitab itu bisa menghalangi manusia untuk mengalami pekerjaan Tuhan yang baru. Manusia menghalangi manusia untuk mengalami pengenalan Tuhan yang baru. Gitu. Kok bisa kayak gitu? Mungkin kita ada seperti itu gitu ya. Tetapi ketika kita merenungkannya, ketika kita seperti Maria di Pardiso itu di merenungkan gitu ya, gitu. Pasti kita akan mendapat sesuatu yang baru gitu ya, ketika merenungkan gitu ya, juga ya, benar juga ya, pasti kita akan seperti itu gitu ya. Ya ketika kita menjadi apa namanya perkataan Tuhan itu menjadi terang bagi kita, Tuhan sendiri yang menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, untuk kita boleh memahami setiap perkataan demi perkataan yang Tuhan nyatakan ini. Seperti anak-anak kita bagaimana ketika mereka khotbah gitu ya, ketika mereka khotbah cuma satu ayat aja. Mereka baca paling satu ayat, 2 ayat gitu ya. Tapi ketika mereka menerangkannya itu ayat tersebut gitu ya, saya ada tinggi semua bisa seperti itu gitu, menerangkannya nanti dibawa ke kehidupan mereka di sekolah bersama temannya gitu ya. Udah kayak orang dewasa gitu loh. Apa namanya menerangkan firman yang disampaikan itu. Jadi kita nanti harus kayak gini, kita nggak boleh kayak gini. Nah, nanti dia ceritalah temannya gimana, cerita sama gurunya gimana gitu. Ketika kita melihat anak-anak kita seperti itu gitu, benar ya Tuhan gitu. Ketika kita mempercayai Tuhan gitu, ketika mempercayai Tuhan yang nyata itu, terang Tuhan itu sendiri yang akan menerangkan setiap perkataannya gitu, setiap kata demi kata Tuhan sendiri yang menjelaskan bagi anak-anak kita gitu ya. Kita percaya bahwa dari hari ke hari gitu, anak-anak kita boleh, ya mungkin mereka masih kayak apa nyanyi lagu Korea, nyanyi lagu Jepang, nyanyi apa gitu. Tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan bergerak gitu, ketika Tuhan bekerja lewat hidup anak-anak kita pun tidak dapat menghalang-halanginya gitu ya. Ketika kemarin dikatakan gereja yang anak mudanya 50 sampai 100 orang gitu. Ketika ibadah yang datang 10 orang aja udah hebat. Tidak, gitu. Datang 12 sudah hebat. Gitu. Ketika kita melihat pekerjaannya Tuhan, kan kita tidak bisa menghalang-halangi kan. Ketika hujan lebat gitu, si Tian sama Esther bilang, berangkat ke gereja mak, antar kami hujan mungkin bapaknya gitu kan. Udah, kami naik simpul tidak apa-apa, berani kayak ini gitu kan. Pasti mereka kan bukan kami yang menarik mereka untuk datang ke sini gitu kan. Tuhan sendiri yang menarik mereka untuk bersekutu dengan Tuhan gitu ya, bersekutu dengan saudara-saudaranya yang lain untuk mengalami Tuhan gitu. Ketika kita gereja gitu ya,
beberapa gereja itu didatangi gitu. Pasti pasti akan melihat bagaimana pergerakan Tuhan di setiap tempat gitu ya. Pasti anak kita ini akan merasakan kok bisa beda ya yang kami rasakan, yang kami alami dengan di tempat lain gitu. Itu pasti merasakannya gitu. Bahkan berapa minggu kan nggak ada ke sini gitu kan, nggak ada ke sini berapa minggu gitu. Pasti ada kerinduan yang mendalam akan persekutuan dengan saudara-saudaranya yang lain gitu. Itu pasti menarik dia, makanya mau nggak apapun harus pergi. Bapaknya kan nggak bisa nolak, nanti jemput aku ya pasti itu aku ikut, pokoknya nanti malam pasti jemput. Tak bapaknya marah tak gimana, yang penting dia pergi ikut sama abangnya gitu. Dia ikut sama saudara-saudara yang lain seperti itu gitu ya. Dan semua itu pun nggak bisa menghalang-halangi anak-anak kita untuk datang bersama dengan Tuhan gitu. Ketika ada anak kita yang tidak bisa ikut gitu ya, tidak ketika ditanya apa namanya apa Zoom apa gitu gitu kan, ya kan nggak tahu gitu, kalau nggak pernah ikut kan nggak tahu gitu ya. Itu kadang makanya kamu ikut Zoom, kamu nggak pernah ya gitu ketika mereka berkumpul gitu ya. Kan satu temannya nggak pernah ikut karena orang tuanya kan nggak ikut gitu kan. Jadi waktu bilang seperti itu mereka langsung pandang-pandangan gitu. Masa kita bilang kayak gitu. Ya udahlah kita bilang kayak gitu, nanti nggak enak teman kita yang satu itu gitu kan. Ya kan karena orang tuanya nggak ikut gitu. Ya itu cerita kemarin kan ditanya Mak Tian, kok adik nggak kelihatan berapa hari nggak ikut Zoom gitu ya. Karena tuh itu gitu. Dia nggak di rumah gitu. Jadi nggak ikut gitu. Karena aku di rumah dulu gitu ya. Gitu. Pasti dia kan kok bisa gitu ya, kalau aku di rumah bisa ikut kondisi ini ya gitu. Jadi ketika anak, karena dari kecil cerita ini kan yang terus mengingatkan bapaknya kalau malam gitu, dan bapaknya nggak mancing kan, nanti kita jodoh tapi gitu dia kan, kalau hari Selasa sama hari Jumat sering tidak dulu gitu. Jadi anak tak kecil itu pun gitu, ketika Tuhan sedang bergerak gitu, kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu sangat nyata gitu ya di antara kita. Ya kita mungkin bisa dihitung dengan hari berapa sih kita gitu. Siapa sih kita gitu. Tetapi kita ketika kita merenungkan apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita, itu membuat kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat serius bagi kita, setiap kita gitu ya. Kita sedang dipersiapkan untuk pekerjaan Tuhan yang sangat luas, yang sangat besar, yang tidak dapat ditahan oleh siapapun. Kita percaya bahwa siapapun yang nantinya Tuhan akan bawa bersama-sama dengan kita, itu orang-orang dipilih oleh Tuhan untuk mengalami Tuhan yang sedang datang ke tengah kami di antara kita. Kalau ada yang menolak, ya pasti tidak akan datang lagi, itu yang sedang terjadi. Gitu. Itu yang kita lihat. Tetapi kita manusia tidak dapat menghalang-halangi siapapun untuk datang kepada Tuhan. Siapapun untuk mengalami firman yang sedang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita percaya dari hari ke hari Tuhan sendiri yang akan bergerak di antara kita menyatakan dirinya. Kalau ketika kita boleh bersama-sama setiap hari, kita bisa belajar bersama, merenungkan bersama, bahkan kita boleh mengalami firman itu setiap hari. Itu yang membuat kita kuat, membuat kita teguh, membuat kita terus berjalan mengalami Tuhan setiap hari. Haleluya.
Baik, Cita. Oke. Ya, 1200 berapa tadi? Oh, hampir 3,5 tahun. 2,4 tahun. Hampir menjelang 1 masa, 2 masa, setengah masa. Sudah tahu itu istilahnya kan? Dipelihara 1 masa, 2 masa, tinggal setengah masa lagi. Setengah masa yang sudah mau tercapai. Baik, saudara. Kadang-kadang Tuhan ingatkan kayak gitu, saudara. Ada perlunya gitu ya. Supaya kita tahu gitu. Bahwa sudah sekian lama kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus pelayanannya 3,5 tahun. Gitu kan. Tidak ada yang secara kebetulan. Gitu ya. Nah, kalau kita dengarkan tadi gitu kan. Gimana kayak anak kecil aja bisa. Ya, ya itu kan. Kok bisa dia ingat hari Selasa, hari Jumat. Apa dia hafal gitu ya. Oh, hari Minggu 2 hari lagi bagaimana gitu kan. Jadi dia tahu. Gitu. Dan kalau dia ada di tempat lain, kalau dia lagi nggak tidur di rumah, gitu. Iya, iya, nggak, rasanya kayak apa ya, kehilangan gitu kan. Padahal cuman apa aja, nongol aja kan, sebetulnya kan. Tapi kan kita tidak tahu apakah bagaimana Tuhan bekerja di dalam dirinya kan kita tidak tahu, ya kan? Itulah uniknya saudara, persekutuan kita terakhir-terakhir ini saudara. Rasanya saudara kalau kita dulu, kalau kita coba kembali ke dulu gitu ya, ke masa-masa kita dulu gitu. Ketika kita sama dengan orang-orang percaya lainnya, orang-orang Kristen lainnya dalam mengikut Tuhan. Kalau kita coba ingat dulu gitu, semua hal-hal tentang kedatangan Tuhan gitu, tentang Tuhan bekerja, itu misteri gitu. Kita hanya tahu hadirat Tuhan itu ya damai sejahtera. Hadirat Tuhan itu kita mengalami kayak wah penyingkapan gitu kan. Sementara atau kita mungkin mendapatkan mujizat, urapan tertentu, merinding gitu, menangis, kan itu saja kan. Sehingga yang dinantikan orang tentang kekristenan yang sungguh-sungguh itu adalah bisa merasakan sensasi-sensasi itu kan. Karunia-karunia roh gitu, bernubuat, dapat penglihatan, buat mujizat, gitu kan. Kalau orang khotbah rasanya dia bisa menjadi perhatian bagi banyak orang gitu kan dengan khotbah lelucon-leluconnya gitu. Orang meniru itu, menganggap itu baik, bisa memukau orang. Kalau seorang khotbah misalnya pakai PowerPoint gitu, bisa ini menerangkan dengan baik dengan itu, lalu orang menganggap itu baik gitu, bahwa itu yang benar. Nah, tapi sekarang ini saudara, semua yang kita dengarkan itu menjadi berisi gitu. Apa ya bilangnya? Walaupun mungkin bagi kita itu kayak membuat kita syak gitu kan. Langsung, gimana gitu kan. Terkejut gitu.
Tapi lama-lama karena kita itu belajar menyerahkan hati kita kepada Tuhan, gitu, maka Tuhan yang di dalam kita atau Roh Kudusnya itu kayak mengajari kita dari dalam. Kita kan nggak tahu gimana sistem kerjanya itu. Yang pasti kita damai. Yang pasti kita merasa kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi kita tahu gitu. Iya ya. Kok selama ini surga itu misteri ya. Tapi kok sekarang kayak tahu aku di mana surga itu, kira-kira kayak gitu. Kayak kalau si Yakub itu kan karena dia bermimpi ya, melihat malaikat turun naik di tempat di mana dia berbaring itu. Ketika dia bangun, wah, dia sadar ini adalah tempat kudus Tuhan. Kalau Musa lain lagi kan, kalau Musa itu lihat semak yang terbakar kan, lalu dia datang ke sana, tiba-tiba dia dengar suara. Lalu setiap kali sudah dia datang ke situ. Sekian lama nanti dia ini menghilang, dia datang ke situ lagi. Sama seperti kalau kayak saya misalnya pergi ke tempat saya, gitu. Nah di situ saudara. Nah tapi sekarang ini saudara, tempat itu bukan fisik, karena tempat itu di alam roh gitu. Jadi tapi kan kebanyakan orang kan pemahamannya itu tentang surga itu atau neraka itu kan tempat fisik kan, walaupun di alam roh. Tapi bagaimana mereka bisa memahami alam roh kalau mereka tidak dipenuhi oleh roh gitu, tidak diajar oleh roh, tidak mengenal roh itu, tidak bisa membedakan roh itu, tidak bisa mendengarkan suara dari roh itu. Karena kan sudah banyak sekali aturan-aturan dalam pikiran mereka, hati-hati gitu. Ujilah setiap roh misalnya kayak gitu. Tapi jangankan untuk menguji roh gitu. Mereka kan jadi takut kan masuk ke sana gitu, ke area situ kan. Menghayalnya dia itu. Wah, dengarkan suara Tuhan gitu. Wah, ini di mana kan gitu kan. Lihatlah hidupnya kayak gitu kan gitu kan. Ejekan orang kayak gitu. Lalu bagaimana mereka bisa tahu tempat alam roh itu? Nggak bisa tahu. Sekalipun mereka yang punya karunia penglihatan sekalipun, nggak bisa melihat alam roh itu, nggak bisa melihat surga itu. Sekalipun Yohanes melihat apa yang terjadi di alam roh, itu bukan alam roh yang sesungguhnya. Sekalipun dia lihat surga, itu bukan surga yang sesungguhnya. Itu yang bisa dilihat secara mata. Yang dikatakan Tuhan, kemana aku pergi, kamu tahu jangan ke situ. Itu beda. Aku akan pergi ke rumah Bapa katanya. Atau ketika dia bilang sama Maria, jangan sentuh aku karena aku belum pergi ke rumah Bapa, belum pergi ke ada Bapa gitu kan. Itu bukanlah dia pergi ke suatu tempat di awan-awan. Makanya ketika mereka melihat naik ke atas gitu kan, berarti kan surga itu di atas gitu. Memang ketika kita lihat ke atas gitu kan, itu menandakan kita sedang memandang Tuhan. Memang itu betul saudara. Tapi bukan berarti surga itu di atas, menjauh di sana. Tapi yang menerangkan ini kepada kita saudara, bukan manusia gitu. Bukan saya. Karena saudara sendiri pun mendapatkan penjelasan.
Saudara kan dengan mendengarkan perkataan kan pikiran saudara kan jalan, nalar saudara jalan, logika saudara jalan juga kan. Karena kita diajar supaya kita itu normal. Kita kan kayak dibawa keluar dari yang tadinya ngeroh gitu kan. Kita jadi normal gitu. Normal. Dan kita merasakan indahnya hidup normal gitu. Ya kan? Kan karena kita itu percaya dunia roh, dunia orang mati, makanya kan kita bisa merasakan dunia itu kan. Bahkan dampak buruknya banyak gitu. Karena kita mempercayai hal-hal itu, membicarakan hal-hal itu kan. Tapi begitu sekian lama kita itu tidak membicarakan itu lagi, masih ada enggak? Apakah karena kita usir roh-roh itu? Atau karena kita injili? Tidak kan? Tapi ketika kita tidak membicarakannya lagi, rumah kita jadi bersih. Betul nggak? Ya kan? Jadi indah. Kemanapun jadi indah gitu. Dulu ketika kita awal-awal sini, wah rasanya gimana gitu. Iya. Kan nggak ada diusir. Saya juga nggak ada injilin gitu. Nggak perlu kita urapi lagi gitu. Hanya dengan apa? Hidup normal. Sama saudara. Jadi dengan kita itu mulai masuk kepada pemahaman yang baru gitu. Sebetulnya apa ya? Bukan. Jadi yang selama ini saya perhatikan kepercayaan banyak orang ya. Saya juga merenung dulu. Kenapa tidak bisa memasuki ini gitu? Pertama, karena sangat sedikit orang yang memasuki ini gitu. Mereka lebih takut. Takutnya kepada Tuhan itu negatif gitu. Padahal saudara, dari mana kita tahu kalau Tuhan itu mengajar kita? Saudara, orang-orang datang kepada Tuhan menanyakan sesuatu. Karena kan itu sudah jadi pemahaman. Ketika mereka bertanya misalnya, lalu kenapa dikatakan Yohanes akan datang? Kan gitu kan. Katanya orang Yohanes mau datang. Elia akan datang. Kenapa dikatakan seperti itu? Kan di nubuatan juga ada untuk masa yang akan datang, yaitu di masanya di kitab Wahyu kalau saudara baca, Elia dan Musa akan datang. Nah, jadi orang menunggu-nunggu Elia dan Musa itu yang akan datang gitu. Sementara Tuhan Yesus mengatakan sebetulnya Elia sudah datang. Gitu kan? Barulah tahu mereka kalau yang dimaksud adalah Yohanes. Gitu. Namun kan mereka menanyakan itu kan karena ada sesuatu yang tidak mereka pahami kan. Gitu. Ada yang ganjal dalam diri mereka. Sama saudara seperti kita sekarang kan. Harusnya, jadi kalau orang itu ada yang mengganjal di hatinya. Kan kita ini, kan katanya Tuhan menyelamatkan kita. Tapi kok kayak gini? Harusnya orang seperti itu. Maka, orang yang seperti itu akan mencari kebenaran. Namanya mencari, saudara. Coba saudara kalau cari emas misalnya. Gitu. Kan diosong-osong gitu. Kan diperhatikan ini emas. Ingat enggak peristiwa debu emas dulu gitu. Kan banyak juga tertipu kan, ternyata
banyak dari yang apa itu, kan ada emas-emas dari yang apa namanya tamborin itu kan, ada yang apa namanya rumbai-rumbainya itu kan, ada yang itu kan, sehingga eh, ketika itu dilihat itu, lalu orang mengatakan, oh itu lihat debu emas, ya kan gitu. Walaupun ada yang asli juga mungkin kan. Tapi kan berarti kan kira-kira seperti itulah mencari, saudara. Pasti bisa kayak sesat dulu. Namun kan logikanya begini. Kalau kita mencari Tuhan, dan Tuhan itu sangat ingin dicari gitu loh. Dan justru itu kerinduan dia. Apakah akan dibiarkan orang yang tulus mencari dia? Apakah dibiarkannya tersesat? Dia punya 100 domba. 99 gak tersesat. Tapi dia carikan yang satu itu. Justru dia lebih mengasihi yang dia cari itu kan. Yang sesat itu. Jadi kalau kita lihat gambarannya, dia taruh dombanya itu di lehernya kayak gitu. Itu kan gambarannya. Atau orang tidak punya pemahaman kayak gitu ya. Di situ saya kadang-kadang, saudara, suka menjelaskan gitu ya, apa yang saya alami, betapa tenangnya hati saya gitu. Supaya semakin banyak orang yang teguh pendiriannya gitu. Semakin banyak orang yang percaya sama Tuhan, kalau Tuhan itu hidup, kalau Tuhan itu memihak sama kita gitu loh. Gak akan dibiarkan kita disesatkan gitu, saudara. Kalau kita sesat, pasti akan diajarinya kita selama kita tulus. Selama kita mencari kebenaran. Selama kita duduk di kaki Tuhan. Jangan-jangan aku salah Tuhan. Saya berkali-kali. Iya. Jangan-jangan saya salah ngomong Tuhan. Jadi saudara, sekarang ini saudara, kita itu saudara sedang membangun satu kerajaan, saudara. Jadi karena Tuhan itu yang sedang membangun, bukan kita gitu. Di situ kadang-kadang kita ini, karena kita nggak melihat, kita selalu ingin melihat Tuhan yang nyata menurut kita gitu loh. Padahal justru Tuhan itu kadang kita pikir nggak nyata gitu. Seperti sekarang lah, sudah 1211 hari kita sudah ingat-ingat gitu. Apa yang kita alami. Betapa hebat. Kita pikir dulu, bisa bertahan berapa lama. Sekarang bagi kita bangun jam segitu, harus bangun jam segitu kan tidak menjadi sulit lagi gitu. Walaupun kadang kita merasakan, misalnya kayak saya kadang karena diizinkan mengalami itu sakit itu gitu kan, gula itu kan kadang kalau sudah kayak itu saya tahu ini kayak lagi kuatnya ini, badan sakit semuanya. Iya. Apalagi kalau habis makan gitu ya. Itu kadang tubuh ini sakit semua saudara. Hanya kadang gak berani makan banyak-banyak gitu. Karena sakit semua tubuhnya. Sakitnya itu suruh sampai kadang kalau lihat tangan main gitar aja capek gitu ya. Kadang nyanyi aja sulit gitu. Kadang kayak nafasnya gimana gitu ya. Tapi justru dalam keadaan kayak gitu saudara, itu kan menghalangi gitu. Jadi dalam berbagai macam kondisi, kadang tidur sampai larut malam gitu kan. Karena saya perhatikan saya tidur cepat juga, ngantuk juga. Iya, walaupun tidur jam 1 sama aja gitu. Jadi kayak apa ya, tanpa sadar kayak kita itu dilatih gitu, tubuh kita ini gitu. Jadi itulah hal-hal nyata
yang kita alami. Sehingga semua perkataan Tuhan dulu yang diucapkan dia kepada murid-muridnya, kita jadi mengerti. Oh ini dulu ya kenapa dulu Tuhan ngomong kayak gini. Ketika dia ada di sekitar ketika dia diminta tanda gitu, tentang siapa dia, rubuhkan bait suci ini, katanya. Bayangin sebenarnya ya, apa enggak itu lebih parah daripada ketika kita sekarang mengatakan bahwa Alkitab telah menjadi penghalang daripada orang masuk kepada pekerjaan baru. Berarti kan bagi Tuhan bait suci itu nggak perlu loh, bayangin. Rubuhkan aja. Ketika murid-muridnya bilang, oh betapa megahnya bait suci ini, Tuhan bilang apa? Tuhan berbuat apa? Negatif kan? Apa yang dibuatkan dia? Akan datang masanya bahwa satu pun tidak ada batu berdiri di atas batu yang lain. Tidak ada satu batu pun ada di atas batu yang lain di saat bait suci ini diruntuhkan. Saudara, bukankah di bait suci itu ada tabut Tuhan? Bukankah Tuhan harus menjaga tabutnya sendiri, lambang kehadirannya? Coba lihat. Tapi manusia kan sudah memberhalakan tabut itu kan. Makanya saudara, ketika Daud ingin membangun bait untuk Tuhan itu, saudara, kenapa Tuhan itu harus katakan kayak gitu? Itu kan jadi pertanyaan, kan niatnya baik gitu. Sebetulnya kan Tuhan sedang bilang, aku lebih suka loh sebetulnya ketika kamu dulu itu ada di padang penggembalaan, ketika kamu masih kanak-kanak. Iya, kamu bebas dengan aku. Sekarang kamu itu punya kayak pemikiran sendiri. Dan itu gak benar pemikiranmu itu. Walaupun sebetulnya kamu itu seperti melakukan untukku. Kan itu kan, coba lihat. Jadi saudara, ketika kita mengatakan hal itu, mungkin menurut orang itu sulit diterima, saudara. Tapi pada kenyataannya Tuhan Yesus jelas-jelas kayak gitu loh, saudara. Justru harus menghormati hari Sabat. Justru dia keluar pada hari Sabat, bayangin saudara. Sengaja dia. Karena memang dia itu dikejar waktu kan. Apakah dia tidak menghormati Sabat? Aduh, dia Sabat setiap hari, saudara. Dan Sabatnya itu yang benar. Dia benar-benar fokus kepada Bapa. Itulah sebetulnya hakikat daripada Sabat harusnya. Bukan tidak bekerja, bukan. Bukan tidur-tiduran Sabat itu. Bukan. Sabat itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Bukan satu hari itu kita gak ngapa-ngapain, bukan. Intinya apakah ada kita itu bersekutu hari itu, mencari kebenaran. Jadi orang Israel telah salah memahami Sabat itu. Gitu. Sama saudara kalau kita hari Minggu gitu kan. Nah kita buatkan itu Sabat, jadikan itu Sabat. Kan ketika hakikat daripada hari Minggu itu apa? Apa hakikatnya? Pada hari itu, jam yang kita tetapkan, kita bersekutu dengan Tuhan di situ. Kita fokus dengan Tuhan kan? Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman,
Kita bersekutu satu dengan yang lain ketika sudah selesai itu gitu kan. Hakikatnya itu kan adalah satu persekutuan gitu. Intinya gitu. Bukan masalah kita hari Minggu harus datang ke rumah Tuhan, bukan. Yang penting itu hakikatnya. Itulah yang telah dilakukan Tuhan Yesus setiap hari. Makanya dia tidak ada di bait suci. Maksudnya dia tidak jadi pengurus bait suci gitu. Nah, jadi saudara, dari hal-hal itu saudara, di situ sebetulnya kita ini sedang diajarin saudara. Apakah Tuhan tidak mengakui kalau di dalam Alkitab itu ada perkataan-perkataan dia? Diakui dong. Kalau enggak, ngapain diizinkan dia ada Alkitab itu? Iya, cara dia bekerja itu aneh bin ajaib. Dulu mungkin kita menghina agama lain gitu. Karena orang Kristen merasa dirinya sudah paling dekat lah dengan surga, juga sama dengan agama lain juga sih gitu. Tapi kan pada malu semua kan. Ketika misalnya kita lihatlah kemarin para koruptor kelas kakapnya itu orang Kristen gitu. Iya. Oh, bukan orang Kristen abal-abal, bukan Kristen gereja lama, bukan. Yang katanya karismatik, GBI, yang berbahasa roh. Iya. Bahkan mereka itu ada nasihat rohaninya. Mungkin penasihat rohani mereka itu pendeta terkenal. Tapi koruptor, membunuh orang. Kan gitu kan? Sadis sekali saudara. Iya. Sadis itu saudara. Bahkan melakukan dosa-dosa yang bejat gitu. Kristen. Sementara di yang lain, wah, seperti saya bilang saudara, yang saya ketemu dengan anak-anaknya temannya anak saya gitu. Ya, bagaimana mereka hormatnya sama orang tuanya. Berarti kan begini, kehadiran Tuhan itu tidak terduga loh. Benar-benar saudara, dia melampaui agama. Sementara orang Kristen tetap aja di agamanya itu. Iya. Tapi kan bukan berarti kita bukan jadi orang Kristen. Kita orang Kristen. Bukan berarti kita jadi pencampur adukan agama. Bukan. Setiap orang harus percaya kalau Yesus sudah mati di kayu salib, siapapun dia. Itu bukan untuk kalangan sendiri. Itu untuk semua. Tapi bagaimana mereka bisa terima kalau kita sudah katakan untuk kalangan sendiri? Berarti kan cari aman sebetulnya, seperti dikatakan tadi. Jadi ketika kemarin kita berbeda gitu, ketika yang lain harus mengikuti aturan pemerintah, ketika dengan sangat ketat pakai masker, belakangan saudara orang tak pakai masker karena apa saudara? Kalau dia jadi tersangka, bahkan ada yang pakai jilbab loh, ditutupin semua, tadinya nggak pakai karena tersangka. Coba lihat aja saudara, kalau dia sudah jadi kayak gitu, udah pakai masker ketat-ketat itu. Oh, orang nggak bisa buka masker, enggak. Oh, ini sudah peraturan pemerintah. Kemana-mana pakai masker lah, kan gitu kan? Betul nggak? Orang pakai masker nutupi apa? Nutupi muka yang jelek gitu kan? Mungkin kalau salah pakai makeup gitu kan? Jadi timbul jerawat-jerawat, pakai masker lah gitu.
Ketahuan gitu kan. Tadinya katanya untuk menjaga kesehatan. Bisa loh, saya itu benar-benar dimarahin, dimusuhin itu ketika saya bilang gitu. Ini kan tempat suci. Ini kan bait suci, sudah dikuduskan, sudah di ini. Kan Tuhan ada di sini kan. Bisakah kita buka masker kita? Sih. Ada yang keluar gitu. Wah, keluar memang sudah. Karena apa sudah? Mereka takut. Nanti kalau difoto, kalau misalnya mereka guru waktu itu kan, kalau difoto, takut mereka tersebar di Facebook. Nanti orang lihat, dia nggak pakai masker di tempat ramai. Gitu kemarin. Itu benar-benar sudah dimusuhin. Ketika saya cuma bilang, padahal kan kita ini kan sedang bilang, kalau kita percaya sama Tuhan, kalau benar-benar kita percaya sama Tuhan, kalau Tuhan ada dalam kita, mungkinkah Tuhan itu bisa kena virus? Itu loh sebetulnya. Terus kalau kita mati karena itu, kita kan sedang enggak mencobai Tuhan, enggak. Kita hanya mempercayai Tuhan, belajar mempercayai Tuhan. Itu saja kan. Dan lihatlah selama 1211 hari. Hari ini jelas. Cobalah lihat saudara, bagaimana Tuhan pelihara kita. Baik. Sudah 54. Satu kata pun enggak ada. Coba kita buka satu kalimat ya. Mereka tidak sanggup. Alkitab telah menjadi teka-teki dalam otak mereka, dan mereka tidak sanggup untuk percaya. Tidak sanggup untuk percaya bahwa Tuhan bisa bekerja di luar Alkitab. Apalagi percaya bahwa Tuhan bisa meninggalkan Alkitab selama melakukan pekerjaan terakhir dan memulai pekerjaan yang baru. Saudara, kan itu kan kalau kita renungkan perkataan ini, saudara, ya juga sih. Tuhan itu Tuhan. Masa kan bisa perkataan Tuhan itu hanya bisa disimpulkan dalam satu kitab? Kan logika kita itu berpikir, saudara. Jalan logika kita. Masa? Sementara mereka semua mati yang nulis dalam kitab itu, mereka itu masih membayangkan tentang kerajaan sorga yang dijanjikan dalam hati mereka. Iya kan? Berarti kan selama ribuan tahun mereka menunggu, saudara. Mereka melihat. Mereka terus harus memperhatikan Tuhan kan. Mereka terus harus mengikuti Tuhan kan. Coba lah misalnya kalau kita mengagungkan Alkitab ini. Bagaimanalah para penulis Alkitab itu, saudara? Apa yang akan dia bilang sama kita? Aduh, itu dulu dasar sekali loh. Justru kalian sudah harus tinggalkan itu. Sebetulnya mereka bilang kayak gitu harusnya kan. Makanya dulu kan Paulus saja bilang di kitab Ibrani pasal 6 itu. Kita harus meninggalkan asas-asas dasar. Sementara sampai sekarang, kekristenan itu rata-rata masih di asas dasar. Pembukaan tangan, pembaptisan. Di mana 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan penulisnya
kita harus meninggalkan ajas-ajas dasar. Sekarang coba, bagaimana orang mengagungkan perjamuan kudus gitu. Bagaimana orang mengagungkan, mereka mungkin ada pakai ornamen-ornamen di gereja, pakai tabut. Nanti mereka bikin juga gambar Tuhan Yesus yang besar sekali dengan tangan yang terbuka. Merinding lihatnya. Supaya sah kalau itu gereja, kalau mereka sedang ada di bait suci. Tuhan itu kan maha kuasa. Kalau terus seperti ini cara kepercayaan orang Kristen, kita lah gitu, bagaimana lah Tuhan bisa menaklukkan orang di luar Kristen? Cobalah pikir. Kalau kita itu tidak belajar menerima Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, bagaimanalah Tuhan bisa menaklukkan para pemerintah-pemerintah di dunia ini? Bagaimanalah kita Tuhan bisa menaklukkan orang-orang pintar di dunia ini? Bagaimanalah kita bisa berdiri di hadapan para raja-raja itu kalau bukan roh yang besar dalam kita? Tahukah saudara, mereka itu semua, saudara, punya orang-orang kuat di balik mereka. Iya. Karena memang di dunia kayak gitu, saudara, itu dia harus kuat, kalau enggak akan disantet orang. Apalagi kayak di Indonesia. Mereka punya spiritual apa gitu, penjaga-penjaga rohani mereka. Iya. Lalu bagaimana kita membuktikan kalau Tuhan itu ada di atas semua dan Tuhan itu ada di dalam kita? Apakah kita bisa tunduk dengan mereka? Tidak kan? Kecuali kalau kita menganggap diri kita ini berasal dari bawah. Tapi kalau kita menganggap diri kita ini berasal dari atas, kan Tuhan yang bilang, Tuhan sudah berdoa untuk kita kok. Jelas itu ada ayatnya dalam Alkitab. Tapi kenapa orang gak pegang itu? Ya. Kenapa orang mengandalkan kekayaannya? Kenapa orang mengandalkan uangnya? Sehingga seolah-olah kalau gak bekerja, orang gak punya uang. Iya. Benar-benar kita mesti berani gitu, memfokuskan aku hidup karena Tuhan. Karena satu saat kita gak bisa bekerja lagi, saudara. Dan jangan buat pikiran kayak gini, oh nanti kalau aku sudah tua, aku harus sudah punya uang lah di masa tua. Jangan. Oke, kita bisa nabung gitu, gak masalah. Tapi suatu saat kita akan diuji apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan atau tidak. Ya. Ada buktinya jelas di hadapan saudara. Gak bisa kerja, dua-dua gak kerja. Gak ada. Tidak ada penghasilan dari manapun. Bagaimana caranya mempercayai Tuhan kayak gitu? Tapi saudara lihat, bisa kan? Anak saya bisa kuliah kan? Ketika kemarin sudah isu-isu mau naik gitu saudara, UKT itu saudara. Kalau sampai naik 500% gimana coba? Tapi apakah gentar? Enggak. Lah, Tuhan kita punya segalanya. Kita mau mencapai segalanya. Berapa lama? Lihat itu yang tabungan, yang tapera itu saudara. Itu kan gak masuk akal.
tapi dipaksain. Sudah jelas-jelas itu tolak semua rame-rame. Ya orang cuma nabung misalnya, kalau dipotong itu 125.000 gitu. Mau berapa puluh tahun, 100 tahun pun nggak bisa beli rumah. Yang sebelumnya saja sudah itu bermasalah. Saudara, ketika kita sekarang belajar menghidupi Tuhan, memang kita itu saudara jadi kayak apa ya, aneh sendiri. Tapi tahukah saudara, kalau saudara pegang teguh kepercayaan saudara kepada Tuhan, saudara makin lama makin kuat, makin kokoh. Percayalah, masukilah kerajaan sorga itu, saudara. Masuki dengan iman. Supaya di mana Tuhan ada, engkau pun ada. Dan di mana engkau ada, Tuhan pun ada. Itulah sorga. Iya. Tuhan, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan,